Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang atau selamat pagi menjelang subuh, wahai para sahabatku pecinta channel Uripe Allah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menapaki kehidupan ini, agar senantiasa kita bertajalli atau wusul atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap apapun gerakan badan-badan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kami akan mengkaji kelanjutan sifat wajibnya Allah yang nomor 5, yakni qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Lawannya, sifat muhalnya adalah ikhtiyaju li ghairi. Muhal bagi Allah membutuhkan kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam. Jadi Allah itu maha kaya dari semesta alam, karena alam semesta ini sudah diliputi, sudah di dalam Allah itu sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Wajib bagi Allah sebagai pencipta berdiri sendiri tanpa sekutu-sekutu yang lain, karena bagi Allah tiada sekutu. Allah tidak butuh disembah, Allah tidak butuh diabdi. Bagaimana mungkin Allah butuh disembah? Bagaimana mungkin Allah butuh diabdi? Sementara selain Allah itu gaib. Sementara selain Allah itu tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah meliputi luar dan dalamnya makhluk ciptaannya. Jadi esakanlah Allah di dalam hati kita, karena diri manusia kita selalu
diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam maupun di luar diri kita. Allah berdiri sendiri dengan zatnya sendiri, yakni Hayatullah. Mari kita ilustrasikan bersama. Tanpa Allah, tanpa hidup, adakah kehidupan di alam semesta ini? Tanpa Allah, tanpa hidup, kira-kira manusia bisa tercipta dengan diri zatnya Allah? Jadi Allah Maha Pencipta dengan qiyamuhu binafsihinya. Allah tidak butuh yang lain. Allah berdiri sendiri di dalam seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang kembar plek. Meskipun wajahnya kembar, meskipun hatinya pun tak akan sama meskipun saudara kembar. Karena itulah sifatnya Allah, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, hidup berdiri sendiri tanpa sekutu. Mari kita ilustrasikan ketika ada hayawan melahirkan. Contoh ketika kita melihat kambing atau sapi yang melahirkan. Ketika anakan sapi atau kambing terlahir ke dunia, kira-kira yang memberdirikan, kira-kira yang menegakkan anakan kambing atau sapi itu, apakah induknya, induk sapi dan induk kambing membantu memberdirikan anakannya yang baru lahir itu untuk berdiri? Coba perhatikan. Ketika anakan sapi atau kambing itu terlahir, kemudian ia berdiri dengan dirinya sendiri. Tanpa bantuan induknya bisa berdiri. Jadi hidup itu tak perlu bantuan untuk berdiri. Hidup Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Dan coba ilustrasikan lagi ketika kita dalam keadaan sehat, segar bugar. Kita mampu berdiri sendiri, kita mampu berjalan sendiri. Apakah kita butuh bantuan orang lain untuk memberdirikan badan kita, sementara diri kita sehat walafiat, tidak sakit? Apakah mungkin orang lain membantu melangkahkan kaki kita, sementara kita tidak sakit, kita tidak membutuhkannya? Nah, selama ini kan kita berdiri sendiri. Mau bangun tidur sendiri, mau berdiri, badan berdiri sendiri, mau jalan kaki jalan sendiri, mau mandi sendiri, mau sholat sendiri, mau ibadah sendiri, mau naik motor sendiri tanpa dibantu yang lainnya. Karena keadaan kita sehat walafiat, tak mungkin butuh bantuan. Mau masak di dapur, masak sendiri, kita tak perlu bantuan orang lain selagi kita sehat.
wal afiyat. Inilah bukti nyatanya bahwa hidup itu adalah qiyamuhu binafsihi. Ia berdiri dengan dirinya sendiri, dengan zatnya sendiri, tanpa bantuan yang lain. Inilah hidup, inilah hayatullah yang meliputi luar dan dalamnya seluruh makhluk. Itu ilustrasi yang ada di dalam diri. Sedang ilustrasi yang ada di luar diri kita, seumpama tidak ada Allah, apakah ada ruang kosong? Seumpama kita dibuntel seperti pelasan, kemudian ditaruh di dalam peti, dan kemudian peti itu dirapatkan hingga tiada rongga sedikit pun, meskipun kita dalam keadaan hidup, apakah badan ini bisa bergerak bila tak ada ruang kosong, bila tak ada Allah yang meliputi dalam dan luar makhluknya? Jadi qiyamuhu binafsihinya Allah itu meliputi dalam dan luar seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Ketika kita berdiri mau berjalan, jika tanpa adanya izinnya Allah, jika tanpa ada kuasa Allah, bila tak ada kekuatan Allah yang ada di dalam ataupun yang ada di luar diri manusia kita, apakah kita bisa melangkahkan kaki bila tak ada ruang kosong di hadapan kita? Inilah bukti bahwa Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Namun seolah-olah sementara selama ini kan kita tidak bertuhan. Yang ada di dalam hati kita selama ini adalah Tuhan hawa nafsu kita sendirilah yang mentuhani segala aktivitas-aktivitasnya badan. Maka selama ini kita buta akan semua itu. Kita buta akan Allah, sehingga keraslah hati kita melebihi kerasnya batu, karena di dalamnya hati masih mentuhani hidup dan badan ini seolah-olah hidup dan badan diri manusia kita. Kita takkan pernah bisa mengenal Allah, sementara yang jadi Allah di dalam hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri, nama kita sendiri yang berkuasa atas hidup dan seluruh pergerakan-pergerakan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, jangan kau membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Nah, ini dibuat pegangan bagi kaum syariat, bagi kaum yang belum mengenal Allah, untuk pegangan menyangkal para ahli-ahli tauhid atau para ahli-ahli hakikat dan makrifat.
Wong Kanjeng Nabi saja tidak boleh membahas tentang roh. Loh, kok kamu itu kok megito ataupun kok bisa kamu itu menerangkan tentang roh? Jangan sombong. Kanjeng Nabi Muhammad saja dilarang untuk menerangkan tentang roh atau menerangkan tentang Tuhan atau menerangkan tentang Allah. Kanjeng Nabi Muhammad dilarang, apalagi kamu. Jangan sok pintar, jangan sok mengungguli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja dilarang membahas tentang pencipta. Yang diutus adalah membahas apa-apa yang diciptakan. Janganlah memandang zatnya, pandanglah seluruh ciptaannya. Inilah dalil yang dipegang oleh kaum syariat atau kaum awam yang hatinya belum bertuhankan Allah, yang hatinya masih mentuhani hawa nafsunya sendiri. Karena hidup dan badan ini masihlah diakui sebagai milik manusianya. Seluruh sifat-sifatnya Allah ia rampas di hatinya, sehingga ia berkedudukan bagaikan Tuhan di hatinya. Sementara Allahnya gaib, sementara Allahnya tiada, sementara Allahnya tidak berkuasa apa-apa atas diri manusianya. Seolah-olah demikian. Maka yang dimaksud, sejatinya yang dimaksud Muhammad, jangan kau membahas tentang roh. Roh itu adalah rahasiaku, kata Allah. Ini maksudnya sanepan. Ini maksudnya kiasan. Kiasan bahwa ketika manusia di dalam hatinya masih mewujudkan diri Muhammadnya, mentuhankan diri Muhammadnya di hatinya, yakni Muhammadnya masih merasa di dalam hatinya bahwa hidup dan badan ini milik Muhammadnya, selamanya Muhammad tak akan paham tentang roh. Karena selama ini roh diakui sebagai roh manusianya. Ini maksudnya sanepan, hiasan. Jadi ketika di hati kita yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita ini masih diakui milik manusianya yang tak bertuhan, maka mana mungkin manusia itu bisa menyembah Tuhannya, bisa mengabdi kepada Tuhannya, sementara yang wujud di hatinya adalah diri manusianya sendiri, dan Allah sebagai penciptanya ia tiadakan di hatinya. Seolah-olah kita sebagai wayang mengatakan begini kepada sang dalang. Wahai dalang, aku tak butuh kamu, goiblah kamu, tiadakan dirimu dariku, karena aku sebagai wayang bisa mendalangi diriku sendiri. Aku bisa mentuhani diriku sendiri. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku bisa menguasai
diriku sendiri, aku bisa mengkehendaki, mendaya upayai dan mengikhtiari diriku sendiri. Aku bisa kuat sendiri, aku bisa sholat sendiri, aku bisa ibadah sendiri. Itulah gambaran diri kita selama ini, seolah-olah tidak butuh Tuhannya sebagai dalang, sebagai pengendali ciptaan-ciptaannya. Di dalam hati kita selama ini tidak akan rela, tidak akan ridho bahwa Allah lah hidup dan badan ini, Allah lah zahir batin ini. Manusia tidak punya apa-apa. Maka ketika ada orang yang berkata demikian, manusia tidak rela dan tidak ridho di hatinya. Karena selama ini sudah sangat lamanya menjadi Tuhan di hatinya. Sejak akil baligh tiba hingga setua ini sudah menjadi Tuhan. Jadi tidak pernah akan rela dan ridho bila ada kekuatan dan kekuasaan Allah yang menandingi hawa nafsunya. Astaghfirullahaladzim. Inilah sekilas kajian sifat wajib bagi Allah, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di hati kita tidak syirik lagi, tidak ingkar lagi, tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri kemanusiaan kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.